yang ada di dalam kurung tidak dibaca. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusaha hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Kita lihat ayat 22 sampai 25 bagian A. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang mulia, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantar perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. 25 bagian A. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Berbahagia kita semua, saudara-saudara yang senang dengan firman Tuhan, memelihara di dalam kehidupan setiap saat. Haleluya. Jika ia meminta roti, atau memberi ulat jika ia meminta ikan. Ada kabar. Jadi jika kamu yang jahat atau jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, cerita saya tadi sebagai satu gambaran orang tua kita manusia yang punya dosa ini bisa melakukan hal yang baik kepada anak kita, bisa mendidik mereka. Apalagi Bapa kita di surga yang mendidik kita. Sekejam apapun nampaknya, Allah tidak pernah kejam. Tidak pernah. Oleh karena dikatakan Allah itu adalah Allah yang menjadi sumber kasih karunia dan berkat. Sumber kasih. Itu berarti di dalam kasih Allah tidak ada kekerasan. Yang ada ialah kebaikan. Nah, jadi Bapak sekalian, penulis surat Ibrani ini mau mengajar kita bahwa Allah kita itu Allah yang mendidik kita. Kadang-kala ini persoalannya, kadang-kala kita tidak tahu kapan atau bagaimana sih Allah itu mendidik kita. Seperti apa sih didikan Allah itu? Ini yang kadang tidak diketahui. Nah, didikan dari Tuhan Bapak sekalian berdasarkan catatan ayat-ayat dalam bacaan tadi, saya mencoba untuk merumuskannya dengan beberapa kalimat-kalimat seperti ini.
Didikan Tuhan itu kita harus respon, karena kita sudah diberkati. Lalu Allah mendidik kita. Kita harus merespon didikannya. Jadi didikan Allah itu seringkali mendapatkan sukacita. Itu kata penulis surat Ibrani. Mendatangkan sukacita, mendatangkan rasa sakit di hati kita. Namun diberitahukan kepada kita, jangan menyerah. Ketika Allah menggembleng kita, jangan pernah menyerah. Karena didikannya pasti baik. Itu prinsip yang pertama. Lalu yang kedua, didikan itu sering berupa pencobaan yang mendatangi hidup kita sebagai sarana mendidik iman kita. Nah, didikan itu sering berupa pencobaan. Namun tidak semua pencobaan itu datang. Dan itu ibu juga, nah itu sesungguhnya menjadi warga Semen itu ada kerentangan tersendiri. Oleh karena itu, sudah kita Bapak Nyoman Lukius Budotono, kemudian Ibu Nyoman Sinar Nadi, Bapak Nyoman Munir, kemudian Ibu Nyoman Mulai Sudina.